Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Agustinus Juni Samsul Arifin dari SDK Maria Fatima. Saya Emi Herawati dari SMK Negeri 1 Jember. Saya Yuli Fitriana Sundara dari TK Al-Furqon Jember. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Emi. Selamat pagi Bu Yuli. Pagi Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuli? Alhamdulillah baik Bu Emi. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya Bu Yuli ya. Iya. Lama seminggu ini kita sibuk loh. Sibuk, Bu Yuli. iya. Begini Bu Yuli. Bu Yuli kan akan melakukan proses kucing dengan Pak Samsul. Nah, sebelum melakukan proses kucing, nanti ada beberapa pertanyaan, beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Yuli. Bagaimana Bu Yuli, apakah ada waktu sebentar saja? Boleh Bu, ada. Bisa. Terima kasih Bu Yuli. Baik, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta pertanyaannya, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga nanti apakah jawaban yang dilontarkan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan dari Bu Yuli. Baik. Selain itu, apakah jawaban dari coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya selama pembelajaran. Baik. Selain itu juga Bu Yuli tidak lupa untuk menerapkan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Baik Bu Emi. Nah, sebelum proses kucing dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Yuli. Boleh ya Bu Yuli ya? Monggo silahkan Bu Emi. Nah, yang pertama, potensi kucing apa yang akan Bu Yuli kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi kucing sendiri kan ada 3 ya Bu Emi. Iya. Saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya itu yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif, serta bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi nanti Bu Yuli akan mengembangkan ketiganya, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang spesifik yang manakah yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli nantinya? Yang paling ingin saya kembangkan tuh yang pertama present ya, karena kadang saya itu mudah jadi teralih gitu. Itu yang ingin saya kembangkan. Kemudian yang kedua pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya. Jadi nantinya yang kompetensi spesifik yang akan dilakukan oleh Bu Yuli nanti adalah present ya, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baik Bu Yuli, kira-kira untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Yuli itu seperti apa Bu Yuli? Yang diinginkan saya dalam proses percakapan kucing nanti, kucing itu bisa menemukan solusi ya dari permasalahan sendiri. Dari saya bisa, dengan cara saya bisa memaksimalkan potensinya itu, sehingga kucing bisa menemukan solusi yang tepat dan sesuai dengan ya Bu ya. Jadi nanti indikator ketercapaiannya yang Bu Yuli ingin kembangkan yaitu kucing bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya saat pembelajaran berlangsung. Baik Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli atas semua jawabannya. Selanjutnya Bu Yuli bisa melaksanakan proses coaching bersama Pak Samsul, dan semoga nantinya proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Dan jangan lupa Bu Yuli, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan bertemu lagi, berbincang-bincang lagi
mengenai hasil proses kuci. Baik, siap Bu Emi. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Bu Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi Bu Yuli. Wah, iya Pak Samsul, gimana kabarnya pagi ini? Kabar saya baik, alhamdulillah puji Tuhan, sehat-sehat. Alhamdulillah. Bu Yuli semoga juga sehat ya. Alhamdulillah saya juga sehat Pak Samsul. Begini, Pak Samsul ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan saya ya, kemarin menyampaikan pesan seperti itu. Ini saya ada waktu Pak Samsul, gimana? Ada Bu. Iya. Ada hal-hal yang mengganjal saya, yang membuat saya itu ingin bercerita, mengungkapkan dan hal-hal ke Bu Yuli. Yang pertama gini Bu, Apa? saya itu merasa bahwa karena saya itu beberapa tahun itu ngajar di kelas 5 dan tahun ini saya mengajar di kelas 2. Ada perubahan dalam hal saya harus memperlakukan siswa dari kelas 5 dengan menuju ke kelas 2. Ini jujur saya merasa kesulitan dalam hal untuk membuat fokus murid-murid saya. Awalnya seperti itu, dan saya pengalaman di kelas 2 ini juga belum banyak Bu. Iya. Fokus saat apa itu ya Pak Samsul? Saat kegiatan belajar mengajar Pak. Saat kegiatan pelajaran Pelajaran ya? di kelas. Iya. Betul. Biasanya bentuk ketidakfokusannya itu seperti apa anak-anak? Jadi begini, ketika saya sedang ceramah, karena saya di kelas 5 itu anak-anak kalau belajar kan kita banyak ceramah ya, meskipun ada media dan hal lain. Tetapi di kelas 2 ini ketika saya banyak ceramah atau dengan media tidak menggunakan media, mereka itu seperti tidak fokus. Jadi ketika ada hal sedikit yang lewat atau teman mereka menjatuhkan benda ke lantai, mereka langsung serta-merta teralih fokusnya ke hal tersebut. Itu yang buat saya itu menjadi berpikir bahwa kok seperti ini ya, terus apa yang harus saya lakukan, seperti itu Bu. Jadi permasalahannya adalah Pak Samsul merasa belum bisa menumbuhkan anak-anak bisa fokus di kelas. Sehingga tujuannya kita diskusi ini menginginkan solusi ya supaya anak-anak bisa fokus dengan Pak Samsul saat memberikan pembelajaran. Betul. Jadi tujuannya seperti itu ya. Nah, tadi Pak Samsul juga menyampaikan ketidakfokusannya anak-anak adalah ketika mendengarkan ada suara itu teralihkan begitu ya. Nah, hal apa saja yang sudah Pak Samsul lakukan untuk anak bisa fokus itu? Akhirnya dengan saya melihat kok situasinya seperti ini ya kelas 2. Karena kelas 2 itu masa transisi kan Bu ya, dari kelas 1 yang notabene usia kelas 2 itu kan usia bermain Bu ya. Akhirnya saya melakukan hal yang saya masuk ke dunia mereka. Saya masuk ke dunia anak-anak itu. Saya ajak mereka bermain, saya ajak mereka bernyanyi. Karena notabene saya itu kan bisa musik ya, mohon maaf bukan gimana, saya bisa musik, bisa gitar, bisa alat musik, berapa alat musik. Saya ajak mereka untuk bernyanyi, bermusik. Saya menggunakan dan mereka bernyanyi dan bermain di luar kelas. Dan ternyata strategi yang saya lakukan ini kok sepertinya bisa diterima oleh anak-anak. Meskipun memang tidak setiap pelajaran itu saya pakai itu terus, pakai alat musik dan sebagainya itu. Itu jadi ya ada perubahan sedikit. Namun belum membuat saya puas terhadap apa yang saya lakukan. Iya. Berarti kan Pak Samsul sudah melakukan upaya ya anak-anak supaya lebih fokus dengan yang tadi disampaikan. Nah, berarti saat ini Pak Samsul itu ada di level berapa nih dalam upaya ini? Saya jujur saja, karena saya merasa belum puas dengan apa yang saya lakukan, saya menilai diri saya pada level 6.
6 karena memang benar-benar saya itu ngeblank juga di kelas 2 karena benar-benar jauh perbedaan dari kelas 5 ke kelas 2 dalam hal mensikapi semua gerak-gerik siswa itu. Harapannya nih ada di level berapa kalau sekarang ada di 6? Dengan saya menggunakan strategi-strategi yang baru yang telah saya lakukan, di samping dengan strategi alat musik, dengan menyanyi, dengan bermain, saya juga berharap bahwa dengan media belajar itu membuat level itu menjadi 9. Meningkat ya. Meningkat. Tidak usah 10, 9 saja sudah saya sudah senang ya. Iya, dari 6 naik berapa digit itu? Ya, pelan-pelan tapi pelan-pelan dari 6, 7, 8 akhirnya saya punya cita-cita, punya target bertahap menjadi 9. Menjadi 9. Insyaallah semoga ya. Iya. Strategi apa supaya bisa naik level ke 9 ini? Tadi kan sudah ada sebagian upaya yang dilakukan tapi belum maksimal dengan mengajak punya keterampilan musik ya Pak Samsul, tapi aku belum maksimal katanya. Lalu itu ada di level 6. Nah, supaya jadi 9 tuh strategi apa lagi nih yang mau dilakukan Pak Samsul? Gini Bu, media belajar itu kan penting ya. Media belajar, saya itu pernah mengikuti lomba pembuatan media belajar di Universitas Terbuka. Itu saya masuk 6 besar dan puji Tuhan alhamdulillah dapat reward juga ya. Itu yang membuat saya itu terpacu untuk membuat media belajar bagi anak-anak kelas 2 ini, karena memang notabene anak-anak kelas 2 ini ternyata mereka suka main Bu, suka main, suka melihat, karena akhirnya saya gini, oh anak-anak yang suka melihat, anak-anak yang suka mendengar, anak-anak yang kinestetik, itu akhirnya saya juga ubah juga itu, saya perhatikan itu. Dengan media belajar saya bisa meningkatkan kefokusan, meningkatkan mungkin efeknya ke nilai ya. Dengan mereka bisa fokus, mereka bisa dapat nilai yang bagus, dan ketika siang hari mereka udah pasti capek kan Bu. Saya pakai apa tuh? Metode stop. Stop itu yang saya matikan, karena di kelas saya ketika saya matikan lampu kelas, itu kelas saya itu redup. Kelas saya redup, saya matikan listrik, lampu, di situ saya putarkan musik. Anak-anak saya suruh untuk ini aja. Saya sambil bicara, mereka saya suruh untuk santai, rileks dan sebagainya. Ternyata apa? Setelah beberapa kali saya lakukan, mereka tuh ketagihan Bu. Pak, kok enggak putar musik? Pak, kok mereka kok menjadikan ini sebagai suatu, akhirnya menjadi budaya ya. Teknik stop ini ya, akhirnya saya lakukan itu, dan hal itu yang saya harapkan bisa meningkatkan target saya dari yang 6 menjadi 9. Sudah menemukan beberapa strategi nih ya kalau saya mendengarnya. Jadi apa nih kesimpulannya dari diskusi kita tadi setelah Pak Samsul menyampaikan ada masalah? Kemudian ada beberapa strategi yang disampaikan, bisa diceritakan kembali hal-hal apa saja yang akan dilakukan tadi secara runut tadi. Yang pertama, yang pertama saya akan mengubah strategi saya pasti strategi yang saya di kelas 5 saya ubah menjadi strategi saya jadi guru kelas 2 sekarang. Realitanya sekarang saya guru kelas 2 dengan strategi yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, membuat suasana kelas itu menyenangkan, membuat anak-anak nyaman, anak-anak menjadi fokus ke saya dengan media belajar dan strategi yang saya sudah saya dapatkan itu. Dan yang terakhir dengan teknik stop tadi, pasti saya itu punya cita-cita bahwa anak-anak itu bukan sesuai dengan keinginan saya, tapi mereka itu merasa bahwa nyaman, bisa belajar gitu. Ya, jadi Pak Samsul sudah menemukan ya kesimpulan solusi dari permasalahan tadi. Nah, kira-kira kapan nih mau dilakukan itu secara keseluruhan? Tadi kan ada beberapa macam itu. Kira-kira kapan mau dilakukannya? Dengan semangat yang seperti ini, saya pasti akan secepatnya Bu.
Angka secepatnya itu, karena ini hari Jumat ya, hari Jumat saya ingin hari Senin ya, hari Senin ya. Saya akan melakukan itu. Saya akan buktikan bahwa dengan melakukan itu semua anak-anak bisa saya genggam, maksudnya bisa saya genggam, bisa saya kendalikan dengan mereka mengendalikan diri saya sendiri, diri mereka sendiri sebenarnya. Saya hanya sebagai fasilitator kan gitu. Sip, Pak Samsul. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Samsul untuk bisa pasti melakukan itu ya, yang membantu mengingatkan atau dijadikan tempat sharing begitu? Saya punya rekan sejawat, namanya Bu Sekarsari Ragil Raharjati SPDSD. Beliau guru kelas 1. Dan ketika saya melihat beliau mengajar di kelas, saya kok tertarik gitu loh. Beliaunya itu aktif gitu ya. Saya akhirnya pernah saya bicara, Bu, boleh ya saya meng-ATM ya, amati, tiru, dan saya modifikasi apa yang Ibu lakukan di kelas. Paling enggak untuk menambah pengalaman saya ketika saya mengajar di kelas 2. Beliau dengan welcome, dengan senang hati, Pak, pokoknya kalau butuh apa-apa bilang saya, tak bantu. Dengan seperti itu saya menjadi semakin semangat tuh. Iya, berarti beliau juga bisa membantu mengingatkan Pak Samsul ya, Bisa. bahwa hal yang sudah direncanakan ini bisa benar-benar dilakukan hari Senin besok nih. Sudah saya konfirmasi beliaunya dan semangat. Kalau butuh apa-apa kontak saya, Pak. Oke, alhamdulillah. Ini selamat melakukan aksinya ya Pak Samsul. Kita akan ketemu lagi mungkin minggu depan, dan saya ingin mendengarkan ceritanya bagaimana perkembangan muridnya setelah Pak Samsul melakukan berbagai macam aksi untuk menciptakan kelas yang anak-anak yang fokus ya begitu. Oke. Ya. Doakan Ibu ya. Ya, doakan semoga Bu. lancar ya dalam proses Saya ini ya, doa. sehingga menciptakan harapan-harapan Pak Samsul bisa terwujud nih. Siap-siap. Iya. Baik, alhamdulillah Pak Samsul, kita ada di penghujung waktu ya. Pak Samsul sudah memberikan macam solusinya di sini, dan kita akan ketemu lagi minggu depan untuk saling berbagi kemajuan apa yang sudah perubahan apa yang sudah terlihat di anak-anak. Terima kasih Bu Yuli. Jujur, saya lega loh Bu. Saya lega bisa curhat ya, bisa ngobrol dengan Bu Yuli, dan malah saya sendiri ya. Saya sebenarnya itu pengen minta petunjuk dari Bu Yuli apa yang harus saya lakukan. Ternyata kok malah saya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yuli sampaikan ke saya. Lah kok saya malah yang jawab sendiri. Karena Pak Samsul adalah yang tahu keadaannya ya. Jadi memang secara tidak sadar saya kok jawab sendiri kan gitu. Iya, berarti potensi yang ada di Pak Samsul sudah bisa muncul ya, bahwa masalah itu solusinya juga bisa Pak Samsul dapatkan sendiri. Terima kasih Bu Yuli. Terima kasih atas waktunya Pak Samsul. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau ke ruangan lagi. Monggo Pak Samsul. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Emi gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, baik, sehat. Nah Bu Yuli, kemarin kan Bu Yuli sudah melaksanakan proses kucing ya dengan Pak Samsul. Iya, Bu Emi. Nah bagaimana itu Bu Yuli selama proses coaching kemarin? Alhamdulillah Bu Emi, proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Samsul berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu Yuli. Jadi setelah proses coaching kemarin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bu Yuli. Boleh nggih Bu Yuli? Monggo Bu Emi. Nah, dalam proses coaching kemarin terkait dengan indikator yang ingin Bu Yuli capai, itu bagaimana Bu Yuli? Iya, dalam proses coaching kemarin saya sudah melakukan alur tirta Bu Emi. Jadi saya sudah menanyakan tujuan ya kepada Kuci, tujuan dari coaching kemarin itu ya. Lalu saya juga mengidentifikasi permasalahan Kuci. Saya juga menanyakan rencana aksi Kuci serta bagaimana tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Kuci. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah juga bisa memunculkan potensi dari Kuci tersebut, sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang
disampaikan kemana. Jadi Bu Yuli bisa menggali potensi dari kucing tersebut ya. Luar biasa sekali ya Bu Yuli. Jadi kemarin sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan saya kemarin, Bu Yuli dalam melakukan proses coaching sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, ada identifikasi permasalahan, kemudian lalu ada rencana aksi dari coach, serta ada tanggung jawab dari coach tersebut, yaitu Pak Samsul ya Bu ya. Nah, setelah saya amati juga kemarin dalam percakapan dengan Pak Samsul kemarin ya Bu ya, jadi Bu Yuli di situ sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian telah mendengarkan aktif dari jawaban dari kuncinya yaitu Pak Samsul dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan pada Bu Yuli. Kemudian selain itu Bu Yuli juga berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli dalam proses coaching tersebut. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, untuk kedepannya nih kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yuli kembangkan? Bu Emi, saya ingin lebih memahami dan mendalami lagi alur Tirta itu ya, kemudian lebih mengoptimalkan lagi, memaksimalkan lagi kompetensi saya dari present, kemudian mendengarkan aktif dan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga proses coaching yang akan saya lakukan nanti lebih maksimal lagi, hasilnya lebih baik lagi. Wow, luar biasa ya Bu Yuli ya. Jadi di sini Bu Yuli akan lebih memahami, mendalami alur Tirta dalam proses coaching, kemudian lebih mengembangkan lagi 3 kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah Bu Yuli, terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur Tirta dan 3 kompetensinya tadi. Untuk hari ini saya akhiri kegiatan proses pasca supervisi. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain lagi kita bisa bertemu kembali. Ya, saya juga terima kasih ya Bu Emi sudah memberikan umpan balik ke saya. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Selamat siang. Selamat Assalamualaikum. Waalaikumsalam.